Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dika Kurniawan, mahasiswa peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim. Baik, di video ini saya membuat suatu pemaparan materi mengenai manajemen pembibitan ternak kambing dan domba. Untuk lebih lanjut, tonton terus video ini. Berbicara tentang ternak kambing merupakan hewan ternak yang tak asing lagi di mata masyarakat dunia. Oleh karena itu, beberapa istilah ternak kambing didapatkan, yakni ternak kambing atau dikenal dengan istilah Capra Aegagrus hircus merupakan subspesies kambing liar yang tersebar secara alami di wilayah Asia Barat Daya sampai dengan Eropa. Adapun jenis breed kambing asli Indonesia adalah kambing kacang. Adapun untuk jenis breed lokalnya yaitu kambing peranakan Etawa, kambing kejobong, kambing gembrong, dan lain-lain. Untuk populasinya tersendiri di Indonesia pada tahun 2015 mencapai angka 19.013.000 ekor. Pada tahun 2016 mencapai angka 17.862.000 ekor, dan pada tahun 2017 mencapai angka 18.208.000 ekor, dan pada tahun 2018 mencapai angka 18.306.000 ekor, dan pada tahun 2019 mencapai angka 18.976.000 ekor. Berbicara tentang ternak domba, domba merupakan salah satu jenis hewan ternak yang juga tidak asing lagi di mata masyarakat dunia. Oleh karena itu, beberapa istilah juga menjelaskan bahwa domba merupakan hasil domestikasi dari domba urinal, domba argali, dan domba mouflon. Adapun jenis breed lokal domba di Indonesia yaitu domba Garut, domba Kisar, dan domba Jawa ekor gemuk, serta jenis-jenis breed lokal lainnya. Di dalam budidaya ternak domba ada yang disebut dengan peningkatan mutu genetik ternak domba dengan tujuan untuk meningkatkan produksinya, sementara pemurnian dilakukan untuk mempertahankan kelestarian sumber daya genetik. Adapun populasi ternak domba pada tahun 2015 sampai dengan 2019 di Indonesia sendiri pada tahun 2015 mencapai angka 17.025.000 ekor, dan pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 15.717.000 ekor, dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan kembali menjadi angka 17.142.000 ekor, dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan kembali menjadi 17.611.000 ekor, dan pada tahun 2019 inilah tahun di mana populasi domba mengalami peningkatan paling tinggi, yaitu mencapai angka 17.794.344 ekor. Dalam budidaya ternak kambing dan domba ada 7 jenis bangunan kandang yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu kandang induk. Ini berguna untuk kawin dan juga beranak. Yang kedua, kandang pembesaran. Yang ketiga yaitu kandang pejantan. Yang keempat yaitu kandang isolasi. Yang kelima yaitu kandang laktasi. Yang keenam yaitu tempat penanganan dan penyimpanan pakan. Dan yang ketujuh yaitu tempat penampungan dan pengolahan limbah. Dalam budidaya ternak kambing dan juga domba, seleksi bibit dilakukan. Namun secara umum, seleksi bibit ini dilakukan berdasarkan performa anak, individu, dan juga silsilah dari beberapa kriteria.
Ada 4 objek yang akan diseleksi. Yang pertama yaitu seleksi induk, yang kedua seleksi calon induk, yang ketiga yaitu seleksi pejantan, dan yang keempat yaitu seleksi calon pejantan. Dalam seleksi induk yang perlu diketahui ada 3. Yang pertama yaitu dapat menghasilkan anak secara teratur 3 kali dalam 2 tahun. Yang kedua yaitu frekuensi beranak kembar relatif tinggi. Yang ketiga yaitu total produksi anak sapihan di atas rata-rata. Untuk seleksi calon induk ada 4 hal yang perlu diketahui. Yang pertama, bobot sapi umur 90 hari dikoreksi berdasarkan umur induk dan tipe kelahiran. Yang kedua, bobot badan umur 6-9 bulan di atas rata-rata. Yang ketiga, pertambahan bobot badan pra dan pasca sapi di atas rata-rata. Dan yang keempat, penampilan fenotip sesuai dengan rumpunnya. Untuk seleksi calon pejantan ada 3 hal yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu libido dan kualitas spermanya baik. Yang kedua yaitu performa individu sesuai dengan standar masing-masing rumpun dan galur. Yang ketiga yaitu memiliki potensi untuk mewariskan kelahiran kembar. Untuk seleksi calon pejantan ada 5 kriteria yang harus diketahui. Yang pertama yaitu bobot sapi umur 90 hari dikoreksi berdasarkan umur induk dan tipe kelahiran. Yang kedua, bobot badan umur 6, 9 sampai dengan 12 bulan di atas rata-rata. Yang ketiga yaitu pertambahan bobot badan pra dan pasca sapi di atas rata-rata. Yang keempat, libido dan kualitas spermanya baik. Yang kelima, penampilan fenotip sesuai dengan rumpun atau galur. Untuk perkawinan ternak kambing dan juga domba yang perlu diketahui yaitu yang pertama, dapat dilakukan kawin alam ataupun inseminasi buatan atau IB. Yang kedua, rasio perkawinan alam jantan dan juga betina yaitu 1:10. Kemudian menghindari perkawinan inbreeding. Caranya dengan mengatur penggunaan pejantan atau straw di IB maksimum 18 bulan. Kemudian dilakukannya rotasi. Yang keempat yaitu deteksi birahi dengan menggunakan pejantan atau melihat tanda-tanda yang muncul yaitu 3A, abang, abu, hangat atau merah, bengkak, hangat dan juga keluar lendir. Untuk recording pada ternak kambing dan juga domba ada 8 hal yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu rumpun atau galur. Yang kedua silsilah. Yang ketiga yaitu perkawinan meliputi tanggal kawin, proses perkawinan baik IB atau kawin alam. Yang keempat yaitu kelahiran meliputi bobot lahir, jenis kelamin dan lain-lain. Yang kelima yaitu penyapihan, bobot sapi, tanggal penyapihan dan lain-lain. Yang keenam yaitu produksi perlaktasi, ini khususnya untuk kambing perah. Yang ketujuh yaitu vaksinasi dan juga pengobatan, umumnya terdiri dari tanggal pengobatan, kemudian perlakuan dan jenis obat yang diberikan. Yang terakhir yaitu pemasukan dan pengeluaran ternak. Sarana dan prasarana dalam budidaya ternak kambing dan domba. Syarat pemilihan lokasi dan lahan usaha pembibitan kambing dan domba berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 102/OT140/7/2014. 1. Lahan dan lokasi usaha pembibitan harus sesuai dengan peruntukan lahan yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang RDTR yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat.
2. Letak dan ketinggian lahan dari wilayah sekitar harus memperhatikan topografi dan fungsi lingkungan untuk menghindari pencemaran lingkungan. 3. Merupakan kawasan yang berpotensi sebagai kawasan sumber bibit kambing dan domba. 4. Adanya upaya pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup. 5. Mudah diakses dan terjangkau alat transportasi. 6. Memiliki sumber air bersih dan energi atau listrik. Berikut ini merupakan kebutuhan luas kandang kambing dan domba. Kelebihan budidaya ternak kambing. 1. Modal yang dibutuhkan lebih sedikit dibanding ternak hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda. 2. Pemeliharaannya mudah, sederhana, dan tidak membutuhkan tempat yang luas. 3. Sebagai salah satu jenis usaha skala kecil, beternak kambing tidak perlu melibatkan tenaga kerja karena bisa dikerjakan sendiri atau sebagai pekerjaan sambilan. 4. Perkembangannya sangat pesat karena setiap kali melahirkan lebih dari 1 ekor. Kelebihan budidaya ternak domba. 1. Mudah dalam penanganan dan luasan lahan yang dibutuhkan relatif lebih kecil. 2. Pakan yang dibutuhkan relatif sedikit dan mudah untuk didapatkan. 3. Peluang pemasaran cukup menjanjikan. 4. Beberapa breed atau rumpun dipelihara untuk hobi ataupun kesenangan. Berikut merupakan contoh surat keterangan layak bibit ternak kambing peranakan Etawa. Berikut contoh surat keterangan layak bibit ternak domba. Berikut merupakan pengaturan perkawinan untuk menghasilkan 3 kali beranak dalam 2 tahun. Baiklah, mungkin hanya itu sedikit materi yang bisa saya sampaikan, saya jelaskan, dan juga saya paparkan. Apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, saya mohon dimaafkan, karena saya masih dalam proses pembelajaran. Di rumah aja terasa bosan, pengennya dolan-dolan. Saya buka dengan senyuman, saya tutup dengan pamitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.